Kita lanjut bahas PTT episode 269. Oke, langsung usah banyak mang ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Api roh kehidupan dan juga api spiritual kura-kura bumi sekarang telah bergejolak di tangan dari Soyen. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan dari dua api surgawi tersebut. Bagaimanapun juga, kedua api surgawi ini memiliki pemilik masing-masing. Meskipun pemiliknya tidak menolak, namun insting dari api surgawi telah menimbulkan sebuah perlawanan. Jika tubuh Soyen tidak bergabung dengan Soyi, kemungkinan dua api surgawi ini akan langsung meledak. Melihat perlawanan dari dua api surgawi itu membuat Soyen mengernyitkan dahinya. Dia kemudian mengeluarkan gumpalan api berwarna merah muda yang langsung membungkus api roh kehidupan dan juga api spiritual kura-kura bumi. Dalam sekejap, kedua api surgawi itu pun langsung terdiam karena mereka ketakutan dengan tekanan dari api teratai pemurni iblis. Soyen hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika melihat kedua api surgawi ini telah jauh lebih tenang. Selanjutnya, Soyen menggabungkan dua api surgawi ini ke dalam tubuhnya untuk berkumpul bersama dengan 6 api surgawi yang lain di dalam tubuh Soyen. Detik berikutnya, peng peng, ada suara yang menggema di dalam tubuh Soyen. Setelah penggabungan api roh kehidupan dan juga api spiritual kura-kura bumi bersama dengan 6 api surgawi yang lainnya, gelombang demi gelombang energi yang sangat menakutkan saat ini telah keluar dari dalam tubuh Soyen. Raut wajah Soyen telah berubah menjadi cukup muram ketika merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Meskipun dia saat ini sudah bergabung dengan Soyi, namun Soyen masih cukup asing dengan dua api surgawi yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuhnya tersebut. Secara alami akan ada beberapa kesulitan untuk menggabungkan mereka. Namun hal ini tidak membuat Soyen panik. Kekuatan spiritual dari seorang Soyen telah mencapai kondisi surgawi tingkat sempurna. Dia mengeluarkan kekuatan spiritual tersebut yang kemudian mencoba mengendalikan dua api surgawi itu. Di saat yang sama, Doki di dalam tubuh Soyen pun melonjak dengan cara gila-gilaan. Dengan penambahan dua api surgawi telah meningkatkan kelelahan Doki di dalam tubuh Soyen. Bahkan dia tidak menyangkal tentang hal ini. Dengan meningkatnya jumlah Doki yang dituangkan ke dalam api, lapisan demi lapisan dan juga riak energi yang menakutkan saat ini telah terbentuk di tangan dari Soyen, dan samar-samar itu telah berwujud api teratai. Kali ini, kekuatan api teratai yang merah muda yang terbentuk dari 8 api surgawi benar-benar digambarkan memiliki kemampuan penghancuran dunia. Hunyan yang telah ditahan oleh Raja Utara juga mendeteksi fluktuasi yang cukup menakutkan tersebar dari arah Soyen. Raut wajahnya sekarang telah berubah menjadi cukup serius ketika dia bisa melihat api teratai 8 warna di tangan dari Soyen. Hal ini membuat Hunyan mengatakan, bocah ini memang sangat aneh. Dia hanyalah seorang dosen bintang 5, namun mampu menciptakan kekuatan serang yang sangat menakutkan seperti itu. Tiba-tiba saja tangan dari Hunyan langsung memukul dada dari Raja Utara. Dalam sekejap saja, tubuh dari Raja Utara kali ini telah terpental cukup jauh. Selanjutnya, tubuh dari Hunyan pun bergerak untuk langsung memberikan serangan pada Soyen. Melihat apa yang dilakukan oleh Hunyan, ekspresi Yalo telah berubah. Kemudian dia berteriak, "Semuanya, hentikan dia!" Dalam sekejap saja, Yalo dan juga yang lainnya mengeluarkan Doki dan memberikan serangan ke arah Hunyan. Namun Hunyan hanya mengabaikan serangan seperti ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuat serangan dari kelompok Yalo langsung tersebar. Pak Tua Senong ketika melihat hal itu, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius. Tubuhnya kali ini langsung melesat ke arah depan untuk menghentikan Hunyan. Dia juga telah mengirimkan serangan telapak tangan merah. Melihat serangan telapak tangan merah itu diluncurkan oleh Pak Tua Senong, membuat Hunyan hanya bisa mendengus dengan dingin. Dia kali ini juga langsung mengirimkan serangan telapak tangan berwarna hitam yang langsung berbenturan dengan serangan telapak tangan dari Pak Tua Senong. Akhirnya, boom! Serangan telapak tangan merah dari Pak Tua Senong itu pun dihancurkan. Sementara tubuh dari Pak Tua Senong juga terkena ledakan energi tersebut. Dirinya kali ini langsung muntah-muntah dan tubuhnya dikirim terbang mundur. Wajah dari Pak Tua Senong telah terlihat tampak memucat.
Jelas dia telah mendapatkan kerugian ketika beradu serangan telapak tangan dengan Hunyan. Tubuh dari Hunyan kembali melakukan pergerakan dan dia saat ini telah muncul di hadapan dari Soyan sambil berkata, hanya sekelompok semut yang kecil benar-benar berani mencoba untuk melarikan diri dari tangan klan Hunku. Mimpi saja kau ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Hunyan telah mengirimkan serangan cakar ke arah Soyan. Melihat hal ini, raut wajah Soyan telah berubah menjadi cukup serius. Dia bisa merasakan sebuah cakar yang sangat tajam dari seorang Hunyan tersebut. Akhirnya, boom! Cakar itu pun kali ini telah mendarat di tubuh dari Soyan yang membuat pakaiannya langsung hancur. Namun untungnya tubuh dari Soyan ini telah terlindungi oleh armor Phoenix Naga. Meskipun begitu, tubuh dari Soyan masih terluka oleh cakar yang tajam dari seorang Hunyan. Wajah Soyan kali ini telah benar-benar pucat. Tubuhnya telah dikirim terbang mundur oleh serangan cakar tersebut. Namun, Soyan segera tersenyum tipis. Dan dia sambil dikirim terbang melemparkan api teratai amarah Buddha 8 warna yang ada di tangannya. Detik berikutnya, Soyan mengatakan, meledaklah. Tubuh dari Hunyan tidak memiliki waktu untuk berbalik dan tiba-tiba saja, dengar! Api teratai amarah Buddha 8 warna kali ini benar-benar telah meledak mengenai tubuh dari Hunyan. Banyak pilar-pilar cahaya yang mengandung kekuatan penghancur telah menembus pada tubuhnya. Sementara gelombang api telah menyebar secara gila-gilaan. Banyak orang yang tersapu oleh gelombang api itu. Tubuhnya dalam sekejap saja diubah menjadi abu. Namun Soyan untungnya telah menjaga jarak cukup jauh dari ledakan tersebut. Jika tidak, kemungkinan dia juga akan terkena ledakan dari serangannya sendiri. Meskipun Hunyan telah berada di dalam ledakan dari api teratai amarah Buddha 8 warna, namun tubuhnya tidak berubah menjadi debu karena dia telah mengeluarkan doki berwarna hitam yang terus melindungi seluruh tubuhnya ini. Meskipun begitu, kekuatan dari 8 api surgawi yang telah digabungkan akan memiliki kekuatan pemusnah yang luar biasa. Cahaya terang kali ini telah muncul di langit yang telah menyinari seluruh klan Yao ini, dan kekuatan pemusnahan yang tidak tertandingi segera menyapu ke segala arah. Bahkan pegunungan yang ada di bawah sana telah dihancurkan menjadi dataran. Suhu di dalam tempat ini juga telah berubah menjadi benar-benar panas. Soyan segera meraih tubuh dari Yalau dan juga yang lainnya, kemudian membawanya terbang dalam jarak yang cukup jauh supaya mereka tidak terkena gelombang energi dari ledakan api teratai 8 warna. Ledakan yang berada di langit berlangsung cukup lama sebelum pada akhirnya hal itu berangsur-angsur memudar. Tubuh dari Hunyan kali ini telah terjatuh dari langit dan menabrak tanah dengan cukup keras sampai menimbulkan lubang yang sangat besar. Kali ini tubuh dari Hunyan sebenarnya telah terbungkus oleh asap berwarna hitam, namun aura di dalam tubuhnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas Hunyan sudah terluka parah akibat ledakan dari api teratai 8 warna. Pak Tua Senong yang melihat adegan seperti ini, tatapan matanya benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan sulit baginya membayangkan bahwa Soyan yang hanya berada di bintang 5 doseng benar-benar mampu membuat orang seperti Hunyan yang berada di bintang 7 doseng tahap lanjutan terluka sampai seperti itu. Soyan merasakan rasa sakit luar biasa akibat tubuhnya terkena cakaran dari Hunyan, dan raut wajah Soyan kali ini telah tampak pucat. Dia mengayunkan tangannya untuk mengembalikan api roh kehidupan dan juga api spiritual kura-kura bumi pada Pak Tua Senong dan juga Yao Tian. Selanjutnya, Soyan pun mengatakan, cepat, kita harus segera pergi dari dalam tempat ini. Ruang itu sudah terkoyak dan kita bisa kabur dari sana. Kondisi Soyan saat ini sudah sangat mengerikan. Dia benar-benar kelelahan setelah menggunakan api teratai amarah Buddha 8 warna. Dan kali ini, Soyan benar-benar dalam kondisi terlemahnya. Mendengar ucapan dari Soyan membuat banyak orang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian, mereka semuanya bergerak dengan cukup cepat menuju langit yang sudah terkoyak. Soyan kemudian mengambil botol giok yang berada di dalam cincin penyimpanan, dan dia segera memakan pil obat yang ada di dalamnya untuk menyembuhkan luka cakaran yang ada di dada Soyan. Setelah itu, Soyan kembali mengeluarkan sayap tulang gioknya dan dia mencoba yang terbaik untuk dengan cepat melarikan diri dari dalam tempat ini. Tubuh dari Hunyan yang berada di bawah sana sekarang dengan susah payah mencoba untuk bangkit. Raut wajahnya terlihat cukup jelek
Dia melihat ke arah Soyen kemudian berteriak, "Hentikan mereka!" Semua para ahli dari klan Hun buru-buru melakukan pengejaran terhadap Soyen. Namun mereka segera dihentikan oleh para ahli dari klan Yao ini yang dalam sekejap menghancurkan dirinya secara gila-gilaan karena mereka tahu ada harapan besar bagi kelompok Soyen untuk bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Gelombang-gelombang energi penghancuran diri dari orang-orang klan Yao ini telah berhasil memblokir para ahli dari klan Hun, sehingga mereka telah memberikan waktu bagi kelompok Soyen untuk semakin dekat dengan retakan yang ada di langit. Sementara Hun Jing yang sedang melakukan pertarungan dengan Yao Dan, raut wajahnya tampak cukup jelek ketika melihat adegan seperti ini. Tidak diduga bahwa bocah yang bernama Soyen berhasil mengalahkan seorang Hunyan. Hun Jing kemudian memiliki rencana untuk melakukan pergerakan menghentikan kelompok Soyen secara pribadi. Namun Yao Dan menyadari niat dari Hun Jing tersebut. Dirinya langsung tersenyum dengan ganas. Setelah itu, Doqi di dalam tubuh dari Yao Dan telah dikeluarkan secara gila-gilaan. Dia menoleh pada kelompok dari Soyen sambil mengatakan, "Soyen, terima kasih banyak, kau merupakan satu-satunya harapan yang bisa aku andalkan." Setelah mengatakan hal tersebut, Yao Dan akan mulai melakukan penghancuran diri ketika dia sudah melihat bahwa Soyen telah berhasil memasuki retakan yang ada di langit dan akhirnya tubuh dari Yao Dan benar-benar meledak dan kekuatan ledaknya bahkan tidak lebih lemah dari api teratai 8 warna yang dibentuk oleh Soyen. Sekali lagi, energi pemusnahan telah menyapu seluruh tempat ini dengan cara yang sangat mengerikan. Badai pemusnahan dari penghancuran diri Yao Dan telah menyapu seluruh alam Yao ini. Hal tersebut bahkan membuat orang seperti Hun Jing dan juga Hunyan ketakutan. Mereka buru-buru mengambil langkah untuk mundur dan juga mengamankan diri sendiri. Hun Jing dan juga Hunyan kemudian mengatakan, "Sungguh orang tua yang sudah gila." Badai itu pun berlanjut selama beberapa menit sebelum pada akhirnya berangsur-angsur menyebar. Setelah itu, riak pemusnahan pun menghilang dari dalam tempat ini dan telah menunjukkan sebuah lubang yang benar-benar besar di tanah. Tatapan mata dari Hunyan dan juga Hun Jing terlihat cukup kaget ketika menyaksikan betapa mengerikannya lubang yang terbentuk dari penghancuran diri Yao Dan. Mereka kemudian menoleh ke arah langit untuk melihat pada kelompok Soyen yang sebenarnya sudah menghilang dan tidak ada lagi di dalam tempat ini. Jelas mereka sudah melarikan diri melalui lubang yang ada di langit. Hal ini membuat raut wajah dari Hun Jing berubah menjadi cukup muram yang kemudian dia mengatakan, "Sial, sebenarnya mereka telah berhasil meloloskan diri dari dalam tempat ini." Setelah mengatakan hal tersebut, tangan dari Hun Jing diulurkan ke arah bawah pada lubang besar yang ada di tanah dan kemudian mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa. Dalam sekejap saja, batu giok kuno kini telah melesat dari tanah yang kemudian muncul dalam genggaman tangan dari Hun Jing. Karena itu, merupakan batu giok dewa kuno Tose yang dimiliki oleh klan Yao. Sosok dari Hun Husi segera muncul di samping dari Hun Jing. Kemudian dia mengatakan, "Kenapa kau membiarkan bocah itu berhasil melarikan diri?" Saat ini, tetua Wan Huo dan juga para tetua lain dari klan Yao ini, mereka sudah mati karena mereka juga telah melakukan peledakan diri sendiri. Sambil memegang batu giok dewa kuno Tose, Hun Jing pun menoleh ke arah Hunyan yang tubuhnya sudah penuh dengan luka. Dia tidak menyangka serangan dari Soyen akan benar-benar menimbulkan cedera yang cukup parah bagi seorang Hunyan. Dengan mata yang cukup muram, Hunyan pun mengatakan, "Bocah ini memang memiliki beberapa kemampuan dan tidak heran dia bisa membuat klan Hun kita menderita kerugian berkali-kali." Kekuatan penghancur yang diluncurkan oleh Soyen sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan seseorang di bintang 7 Doseng tidak mampu membuatnya. Apalagi dari informasi yang telah mereka dapatkan, Soyen tidak memiliki kemampuan seperti itu. Makanya mereka berani datang ke tempat ini dan meremehkan kekuatan Soyen. Hun Husi kemudian dia mengatakan, "Kita tidak boleh membiarkan mereka bisa melarikan diri dengan sukses. Meskipun kita sekarang tidak lagi takut pada klan Gu yang akan mengetahui berita ini, namun bocah itu juga memiliki batu giok dewa kuno Tose di tangannya, dan kita akan menghemat banyak masalah jika bisa mendapatkan batu giok dewa kuno Tose yang ada di tangan Soyen." Mendengar ucapan dari Hun Husi hanya membuat Hunyan segera mengatakan,
Kita harus menyelesaikan masalah dari klan Yao terlebih dahulu di dalam tempat ini. Karena misi kita adalah mengumpulkan kekuatan garis keturunan dari klan Yao. Adapun kelompok Shoyan, bagaimana bisa dengan mudah mereka melarikan diri? Di luar sana masih ada Hunsa dan juga Huntu. Segera kirimkan berita pada mereka berdua dan minta untuk menangkap Shoyan. Jika bukan karena mereka berdua perlu membantu Tuan Pelahap untuk menstabilkan segel spasial yang ada di dalam tempat ini, tidak mungkin bocah bernama Shoyan itu akan mampu merobek celah spasial kemudian melarikan diri dari dalam tempat ini. Hun Jing hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, benar. Selanjutnya, tatapan mata dari Hun Jing melihat genangan cairan berwarna merah yang ada di bawah sana sambil berkata, dengan kekuatan garis keturunan dari klan Yao ini, maka hal itu akan bisa memperpanjang klan Hun kita selama 1000 tahun lagi. Dan pada saat itu, setelah rencana kita berhasil, kepala klan Hun akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang bisa menjadi seorang elit Dodi. Dan pada saat itu, seluruh benua Dogi ini akan berada di bawah kekuasaan dari klan Hun. Bahkan klanku hanya bisa bertekuk lutut ketika berada di hadapan dari klan Hun. Hun Husi kemudian jawabnya, awalnya kita pikir hari ini akan lebih mudah, namun ternyata kita masih dihalangi oleh klan Xiao. Saat itu, serangan kita pada klan Xiao telah menyebabkan klan Hun kita menderita kerugian yang cukup serius, dan kita baru bisa mencapai kondisi puncak setelah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Jika tidak, maka kita tidak perlu takut pada orang-orang yang berasal dari klan Gu. Sementara Hun Jing kali ini mengatakan, semuanya memang sepadan untuk melenyapkan klan Xiao. Bahkan klan itu terlalu sulit dihadapi. Jika mereka bergandengan tangan dengan klan Gu di masa depan, sangat mungkin bagi mereka untuk mengancam klan Hun kita. Dan kita memang harus melenyapkan klan Xiao. Apalagi kekuatan dari Xiao Xuan. Bahkan kepala klan Hun kita takut padanya. Kita tidak boleh membiarkan musuh seperti itu tetap ada di dunia. Hun Yan tiba-tiba saja mengeluarkan pil obat dan memakannya untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Barulah kemudian dia mengatakan, sudahlah, mulai kumpulkan kekuatan garis keturunan dari klan Yao. Karena dengan menggunakan garis keturunan ini, kepala klan Hun kita mungkin akan bisa naik level. Dan pada saat itu, klan Hun kita akan melancarkan serangan habis-habisan. Cerita kemudian berpindah pada ruang yang jauh dari pegunungan Senong. Di langit, saat ini telah muncul sebuah lubang hitam dan banyak sosok telah keluar dari dalamnya. Karena itu merupakan kelompok dari Shoyan yang telah kabur dari klan Yao. Pandangan mata Yalao segera melihat pada Shoyan, kemudian dia bertanya, Shoyan, apakah kau baik-baik saja? Yalao cukup khawatir dengan luka yang diderita oleh Shoyan. Sambil menggelengkan kepalanya, Shoyan pun mengatakan, tenanglah guru, aku baik-baik saja. Shoyan kemudian mengusap luka yang ada di dadanya. Gumpalan api berwarna merah muda dimasukkan ke dalam luka tersebut yang langsung memaksa keluar asap berwarna hitam. Shoyan pada akhirnya mampu menghilangkan energi hitam yang telah dimasukkan ke dalam dadanya melalui cakaran dari Hun Yan. Dia kemudian memakan pil obat untuk kembali melakukan pemulihan diri. Di samping dari Shoyan saat ini banyak generasi muda dari klan Yao yang telah dia selamatkan, dan mereka semuanya sedang berlutut ke arah pegunungan Senong dengan ekspresi penuh kesedihan. Beberapa gadis dari klan Yao telah menangis. Selama ini hidup mereka terus-menerus di bawah perlindungan dari klan Yao. Namun, klan mereka saat ini telah dihancurkan dan membuat mereka tidak berdaya serta putus asa. Sementara Yao Tian dan juga Yao Ling merupakan orang yang cukup tenang. Detik berikutnya tubuh dari Yao Tian berbalik dan dia menangkupkan kedua tangannya pada Shoyan sambil mengatakan, Tuan muda Shoyan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan besarmu ini. Jika ada perubahan di masa depan nanti, maka kita semuanya akan membalas kebaikanmu, bahkan dengan nyawa kami. Shoyan hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, kalian semuanya harus terus hidup, tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena para tetua dari klan Yao telah mengorbankan dirinya sendiri, kita semuanya kemungkinan tidak bisa melarikan diri dari dalam tempat itu. Yalao kemudian bertanya, Shoyan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Xiaoyan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menjawab. Klan Hun itu terlalu brutal. Ada banyak pemimpin dan juga para tetua dari berbagai sekte dataran tengah ini yang telah mati di tangan mereka. Jika berita ini menyebar, maka klan Hun akan menjadi musuh bersama dari semua orang. Namun faksi-faksi kecil ini, mereka seperti semut di dalam pandangan mata dari klan Hun, dan mereka akan kesulitan jika harus melawan kekuatan klan Hun. Untuk saat ini, kemungkinan diriku harus menuju pada klanku karena mereka merupakan satu-satunya klan yang bisa bersaing dengan klan Hun. Dan klanku pasti tidak akan tinggal diam dan menjadi penonton setelah mengetahui kejadian hari ini. Pada saat itu, jika klanku bergabung dengan klan Yan dan juga klan Lei, maka kekuatan dari klan Hun akan mampu ditahan. Jika tidak, klan kuno yang lainnya pasti akan merasakan kesulitan untuk bisa lolos dari bencana besar seperti hari ini. Selain itu, aliansi rumah langit kita juga pasti telah menjadi incaran oleh klan Hun. Guru, pertama-tama kau harus kembali menuju aliansi rumah langit dan membuat rencana yang jelas di dalam tempat itu. Naikkan level pertahanan pada level tertinggi dan mereka yang harus diungsikan secepatnya segera pindahkan dari aliansi rumah langit. Beritahu semua orang untuk waspada dan juga hati-hati. Yalau hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar ucapan dari Xiaoyan. Pak Tua Shenlong ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia berkata, pegunungan Shenlong ini sudah tidak aman lagi dan aku akan menemani Yalau menuju aliansi rumah langit. Aku mendengar bahwa leluhur Menara Pil ada di tempat itu. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya dan aku sangat ingin bertemu dengannya. Xiaoyan cukup kaget setelah mendengarkan ucapan dari Pak Tua Shenlong. Namun, detik berikutnya raut wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Pak Tua Shenlong ini kekuatannya telah berada di bintang 6 Doseng dan dia juga seorang alkemis yang luar biasa. Jika dirinya bergabung dengan aliansi rumah langit, maka kekuatan dari aliansi sekali lagi akan meningkat. Xiaoyan kemudian melihat ke arah Yao Tian dan juga Yao Ling sambil mengatakan, Yao Tian, kau dan juga adik perempuanmu harus pergi bersamaku menuju klanku. Kalian berdua harus menjelaskan secara detail tentang masalah yang terjadi di dalam klan Yao, supaya para tetua dari klanku itu percaya bahwa berita ini adalah kebenaran. Sementara orang-orang yang tersisa harus segera menuju aliansi rumah langit. Yao Tian dan juga Yao Ling menganggukkan kepala mereka kemudian berkata, baiklah, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, kemudian dia berkata, baiklah, kalau begitu jangan menunda-nunda waktu lagi. Kita harus segera pergi dari dalam tempat ini. Baru saja tubuh dari Xiaoyan berbalik, tiba-tiba dia, tatapan matanya telah berubah menjadi menajam karena bisa merasakan ada seseorang yang telah hadir di dalam tempat ini dan mengawasi mereka semuanya. Pandangan mata dari Xiaoyan ini telah melihat pada pohon besar yang ada di depan sana. Ada sosok berjubah hitam yang telah memegang pedang besar sambil melihat pada Xiaoyan. Sosok ini pun segera tersenyum sambil berkata, apakah sebenarnya diriku sudah ketahuan? Aura yang cukup jahat tiba-tiba saja melonjak dari dalam tubuh sosok itu. Pandangan mata Xiaoyan telah menajam ketika melihat sosok yang telah duduk di pohon besar di depan sana. Sementara raut wajah dari Yalau dan juga orang lainnya di tempat ini segera berubah dengan drastis. Tidak terduga, sebenarnya ada ahli lain dari klan Hun yang telah hadir di pegunungan Shenlong ini. Yalau kemudian mengatakan sebenarnya itu merupakan seseorang yang berasal dari klan Hun. Sementara Pak Tua Shenlong yang cukup akrab dengan orang ini, dia segera mengatakan sebenarnya itu merupakan Hun Shan, salah satu dari 4 iblis klan Hun. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan juga Hun Yan. Tidak disangka bahwa klan Hun benar-benar telah mengirimkan seluruh ahli mereka hanya untuk bisa menghancurkan klan Yao. Sosok yang duduk di pohon besar di depan sana tiba-tiba saja berdiri. Tubuhnya kemudian melesat ke arah langit. Pandangan matanya melihat pada kelompok Xiaoyan lalu mengatakan, tidak terduga, benar-benar ada orang yang akan bisa meloloskan diri dengan merobek segel yang telah dibuat oleh Tuan Pelahap. Kau, sebenarnya kau adalah Xiaoyan kan? Aku telah mendengar bahwa orang tua Hun Yan itu telah menderita di tanganmu. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya klan Hunku di masa lalu telah melenyapkan klan Xiao. Jika tidak, maka dunia saat ini pasti akan dihadapkan
pada situasi yang sama sekali berbeda. Xiaoyan hanya menatap tajam pada orang tersebut dan diam, tidak memiliki minat untuk menjawab kata-katanya. Yalao yang berada di samping dari Xiaoyan kemudian bertanya, "Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Jelas Yalao menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan tidak mungkin lagi mengeluarkan api teratai amarah Buddha 8 warna. Xiaoyan hanya menghela nafas kemudian dia mengatakan, "Guru, kau dan juga yang lainnya harus segera pergi dari dalam tempat ini. Sementara aku akan menahannya untuk sementara waktu." Yalao cukup khawatir kemudian berkata, "Xiaoyan?" Sementara Xiaoyan sambil tersenyum diam jawabnya, "Tenang saja, aku memiliki rencanaku sendiri. Kalian semuanya harus segera bergegas dan meninggalkan tempat ini. Setelah itu, sembunyikan aura di dalam tubuh kalian. Setelah aku berhasil menahan orang tersebut, maka diriku akan segera menuju klanku bersama dengan Yao Tian dan juga Yao Ling." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan yang di dalamnya ada pil tingkat ke-9 level misterius. Yalao ketika melihat hal itu dia hanya bisa mengatakan, "Xiaoyan, kau sebenarnya mengeluarkan pil tingkat ke-9 level misterius." Yalao benar-benar menyadari jika seseorang ingin menelan pil tersebut, maka dia membutuhkan banyak pil obat untuk membantu penyempurnaan. Oleh karenanya, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mudah baginya untuk menelan kekuatan yang berada di pil obat tingkat ke-9 level misterius tersebut. Meskipun Yalao memiliki kekhawatiran yang besar di dalam hatinya, namun dia sangat menyadari situasi saat ini. Bahkan Xiaoyan juga tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan besar dari pil tingkat ke-9 level misterius. Pada akhirnya, Yalao memberikan batu giok kepada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kau harus berhati-hati dan hancurkan batu giok spasial ini. Jika kau telah berhasil melarikan diri, maka aku akan bisa merasakannya." Setelah mengatakan hal tersebut, Yalao langsung berbalik dan dia membawa para pemuda dari klan Yao untuk meninggalkan tempat ini. Pak Tua Senong juga langsung berbalik dan mengikuti Yalao. Sementara Hun Sang yang melihat kelompok dari Yalao akan pergi meninggalkan tempat ini hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Kalian pikir akan bisa pergi dengan mudah dari dalam tempat ini?" Pedang yang ada di tangan Hun Sang pun langsung diayunkan. Energi yang luar biasa sekarang telah menyerbu ke arah kelompok Yalao. Melihat hal tersebut, Xiaoyan melambaikan tangannya. Sosok dari Raja Utara langsung melesat, menahan serangan yang diluncurkan oleh Hun Sang. Dan akhirnya, peng! Tubuh dari Raja Utara pun berhasil menahan serangan tersebut. Namun saat ini, Raja Utara juga telah dikirim terbang cukup jauh. Dengan kekuatan serang dari Hun Sang yang berhasil ditahan oleh Raja Utara, kelompok dari Yalao pada akhirnya berhasil pergi meninggalkan tempat ini. Raut wajah dari Hun Sang telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia mengetahui kelompok dari Yalao telah benar-benar pergi. Namun detik berikutnya, dia segera melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Orang-orang yang tidak berguna, tidak masalah jika mereka melarikan diri. Xiaoyan, hanya dengan menangkapmu saja itu sudah cukup." Sebuah keserakahan ini telah muncul dalam tatapan mata Hun Sang ketika dia melihat pil tingkat ke-9 misterius di tangan dari Xiaoyan, kemudian berkata, "Xiaoyan, serahkan pil obat itu dan aku akan memberikan kematian yang mudah pada dirimu. Jika tidak, maka aku akan mengeluarkan jiwamu dan membakarnya selama ratusan tahun. Aku pikir kau tidak ingin memiliki nasib yang lebih buruk daripada kematian, bukan?" Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata dari Hun Sang. Tiba-tiba saja, tangan dari Xiaoyan memecahkan botol giok yang ada di tangannya. Yang dalam sekejap saja, pil tingkat ke-9 misterius akan kabur. Namun Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan hisap. Dia menangkap pil obat tersebut dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan akhirnya, sebuah kekuatan dahsyat pada saat ini telah meletus dari dalam tubuh Xiaoyan. Gelombang demi gelombang energi yang sangat menakutkan langsung menyebar dan membentuk armor naga Phoenix yang melindungi seluruh tubuh Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan bisa merasakan energi yang luar biasa besarnya telah bergejolak di dalam tubuh. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Sungguh energi yang benar-benar kuat." Bahkan energi yang terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan ini telah membuat
pegunungan yang ada di bawahnya sebagian langsung meledak. Xiaoyan juga bisa mendengarkan suara auman-auman seperti naga di dalam tubuhnya, yang bahkan tubuh dari Yao Tian dan juga Yao Ling buru-buru menjaga jarak dari Xiaoyan. Mereka tidak berani dekat-dekat dengan Xiaoyan karena energi yang terpancar di dalam tubuhnya terlalu menakutkan. Hunsa hanya bisa melihat pada Xiaoyan kemudian mengatakan, sangat menarik. Menelan pil tingkat 9 level misterius membutuhkan banyak hal lain untuk bisa membantu penyempurnaannya. Tindakanmu ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Xiaoyan, aku telah memberikanmu jalan yang mudah, namun kau telah menolaknya. Jangan salahkan jika diriku bertindak dengan kejam. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Hunsa tiba-tiba saja menghilang, dan sekarang dia telah muncul di hadapan dari Xiaoyan sambil mengayunkan pedang besar yang ada di tangannya. Kecepatan dari Hunsa itu luar biasa, membuat Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk menghindar. Dia juga langsung mengeluarkan pedang berat untuk langsung menahan serangan dari Hunsa, dan akhirnya Dar! Kekuatan angin yang luar biasa kini telah dimunculkan dari tabrakan pedang mereka berdua. Tubuh dari Xiaoyan telah dipaksa mundur setelah bentrokan tersebut. Namun detik berikutnya, kekuatan yang agung kembali meletus dari dalam tubuh Xiaoyan. Dan saat ini, Xiaoyan tidak takut sama sekali menghadapi Hunsa dengan kekuatan yang tidak ada habisnya setelah dia menelan pil tingkat ke-9 level misterius. Akhirnya, pertarungan yang cukup sengit pun terjadi antara Xiaoyan dengan Hunsa. Bahkan gunung-gunung yang ada di bawah sana sekarang telah dihancurkan akibat benturan-benturan energi dari pedang Xiaoyan dan juga pedang dari Hunsa. Raut wajah Hunsa sekarang telah berubah menjadi cukup jelek karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan mampu menahan kekuatannya dan bisa bertarung seimbang setelah dia menelan pil obat tingkat ke-9 level misterius. Namun, Hunsa segera tertawa sambil mengatakan, aku akan melihat berapa lama dirimu bisa bertindak dengan cara yang cukup sombong. Pil misterius tingkat ke-9 itu mungkin memang kuat, namun kau tidak memiliki waktu untuk bisa memperbaiki seluruh energi yang ada di dalamnya, dan energi itu akan benar-benar merusak tubuhmu. Pada saat itu, aku ingin melihat bagaimana caranya kau bisa terus melakukan pertarungan. Xiaoyan mengabaikan ucapan dari Hunsa. Tubuhnya sekali lagi melesat dengan cepat untuk memberikan serangan. Dan akhirnya, Diar! Pedang berat dari Xiaoyan telah menghantam lengan dari Hunsa, membuat dia merasakan sakit luar biasa. Yang dalam sekejap, tubuh dari Hunsa juga telah dilemparkan puluhan ribu kaki jauhnya dari tempat ini. Dia langsung menghantam pegunungan yang ada di bawah sana, dan sekarang tubuh dari Hunsa telah terkubur oleh banyak bebatuan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan kemudian tertawa terbahak sambil mengatakan, hahaha, sungguh menyenangkan untuk melakukan pertarungan denganmu, dan lain kali kita bisa melakukan pertarungan ini sekali lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan mengeluarkan sayap tulang giok di punggungnya. Dia segera berbalik dan meninggalkan tempat ini. Di saat yang sama, sosok dari Raja Utara juga langsung menyambar tubuh dari Yao Tian dan juga Yao Ling. Pada akhirnya melesat mengikuti Xiaoyan. Mereka telah benar-benar meninggalkan tempat ini dengan cukup cepat. Hunsa kemudian bangkit dari bebatuan yang telah menguburnya. Raut wajahnya telah dipenuhi dengan kemarahan ketika melihat Xiaoyan telah meninggalkan tempat ini, yang kemudian Hunsa mengatakan, Xiaoyan, kemanapun kau melarikan diri, aku akan mengejar dan juga menangkapmu. Tubuh dari Hunsa segera melesat ke arah langit untuk sekali lagi melakukan pengejaran kepada Xiaoyan karena dia tidak berniat membiarkan Xiaoyan bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Hunsa akan benar-benar berhasil menangkap Xiaoyan dan tidak akan membiarkannya lolos dari tangan Clan Hun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.